Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakognosi. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Siswa-siswiku kelas 11 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Pada video kali ini Bapak akan melanjutkan di bab yang kedua, yaitu untuk penjelasan materi dari fruktus atau yang disebut dengan buah. Mari simak video penjelasan berikut ini dari Bapak. Video kali ini Bapak akan melanjutkan di mata pelajaran farmakognosi bab yang kedua, menganalisis Simplicia fructus atau yang disebut dengan buah. Selanjutnya adalah agenda yang akan Bapak bahas, yaitu ini yang pertama definisi dari fruktus, yang kedua pendahuluan dari fruktus, yang ketiga adalah materi dari fruktus itu tersendiri. Dan session break kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Nanti siswa-siswi setelah mempelajari bab tersebut, siswa-siswi akan mendapatkan yang pertama, mampu mendefinisikan fruktus, menyebutkan nama Simplicia, nama lain, nama tanaman asal, nama familia, zat utama khasiat dan manfaat pengobatan, terus ciri pemberian dan bagian tanaman yang digunakan, sampai dengan cara panen dan cara penyimpanan dari si Simplicia fructus atau buah. Kemudian definisi fruktus atau buah. Definisi dari fruktus atau buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Kemudian materinya yang akan kita bahas yaitu antara lain Anisifructus, Morindae, Citrifoliae fructus. Pendahuluan mengenal fruktus terlebih dahulu ya. Buah atau fruktus ini ada beberapa. Umumnya buah berkembang dari alat kelamin betina atau putik pada tumbuhan biji, yaitu bagian bakal buahnya jika terjadi pembuahan. Kemudian buah fungsi fisiologi pembiakan tumbuhan. Sifat morfologi, yang pertama mengarah ke bumi, yang kedua mengandung zat cadangan, yang ketiga warna gelap atau menarik, yang selanjutnya bentuk bervariasi ya, yang selanjutnya tumbuhan bakal individu baru. Kemudian jenis-jenis buah, yang pertama buah sejati. A. Buah sejati tunggal. B. Sejati ganda. Yang C. Sejati majemuk. Yang kedua buah semu. Yang A. Buah sejati tunggal. Poin B. Sejati ganda. Yang C. Sejati majemuk. Buah sejati terbentuk dari bakal buah yang terdapat daun-daun buah yang berkembang menjadi buah. Kemudian buah semu yaitu terbentuk dari bagian lain atau yang berasal dari bakal buah tenggelam, kadang-kadang berasal dari perhiasan bunga atau benang sari bersatu dengan bakal buah dan turut berkembang menjadi buah, dan buah ini yang dapat dikonsumsi oleh kita. Selanjutnya ini adalah contoh buah sejati ya. Ada yang namanya Carica Papaya L, ada yang namanya Mangifera indica L, kemudian ada yang namanya durian gitu ya. Kemudian ada yang contoh dari buah semu, ada stroberi, nangka gitu ya, ada jambu. Kemudian slide selanjutnya kita masuk ke materi, yakni ada satu Anisifructus, nama lain buah adas manis, tanaman asal Pimpelea anisum, Lin, keluarga Apiaceae. Zat khasiat utama atau isi menyekat siri yang mengandung anetol 50-90%, metil alkohol
anis keton, ansetaldehyda, terdapat juga minyak lemak, zat putih telur, hidrat arang. Penggunaan Carminativa, obat mulas, pemberian bau khas aromatik, rasa manis. Bagian yang digunakan buah yang masak. Sediaan Oleomanisi FI atau Farmakope Indonesia ya. Obat batuk putih disingkat dengan OBP. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian siswa-siswi bisa melihat di layar monitor paling kiri, ini adalah contoh sediaan dari Simplicia fructus adas. Kemudian ciri-ciri tanaman adas, yang pertama, dalam setiap rumpunya biasanya tanaman adas memiliki 3-5 batang yang warnanya hijau sedikit kebiruan. Batang yang mempunyai ruas dan alur ini dapat mengalurkan aroma sedap dan wangi jika memakan. Yang kedua, daunnya bersifat majemuk dan tampak secara berselang-seling. Bentuknya menyerupai sirip ganda serta menyempit seperti jarum runcing di bagian pangkal dan ujungnya. Daun tersebut berukuran sekitar 30 hingga 50 cm dengan lebar antara 5 hingga 7 cm dan mempunyai warna hijau muda. Yang ketiga, ketika berusia dewasa, tanaman adas akan mengeluarkan bunga payung majemuk berdiameter antara 5 hingga 15 cm dan panjang antara 2-5 mm. Kelopak tersebut mirip tabung dan berwarna hijau, sedangkan mahkota bunganya mengarah keluar dari bagian ujung batang dan berwarna kuning. Yang keempat, setelah bunganya menjadi buah, bentuknya berubah jadi biji kering yang bentuknya lonjong dan berukuran panjang antara 5-10 mm dan lebar 3 atau 4 mm. Jika masih muda, dewasa biasanya berubah jadi coklat tua dan mengeluarkan aroma atau bau yang sangat khas. Kemudian manfaat tanaman adas untuk urusan kesehatan. Tanaman ini mempunyai kandungan histidin, asam amino, dan zat besi, diantaranya yang sangat ampuh untuk menanggulangi penyakit anemia. Yang kedua, membantu sel dari membentuk komponen lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, gangguan pencernaan atau sembelit juga bisa diatasi dengan adas, terutama pada anak-anak. Yang keempat, serangan jantung. Metode yang sama menggunakan bubuk biji tanaman adas. Yang kelima, penyakit membahayakan berikutnya seperti kanker. Kemudian selanjutnya, Morindae citrifolae fructus, nama lain mengkudu atau pacea atau buah noni. Tanaman asal Morindae citrifolae L, keluarga Rubiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi morindin, morindon. Penggunaan antidiabetika, antihipertensi, roboransia, ekspektoransia. Pemberian rasa dan bau tajam. Bagian yang digunakan adalah buahnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya, ini adalah video tentang Morindae citrifolae fructus atau mengkudu atau disebut dengan pacea atau buah noni. Nanti video tersebut ini adalah contoh sediaan dari salah satu Simplicia fructus yang bisa digunakan atau dimanfaatkan atau cara pengolahannya. Ini nanti video tersebut akan Bapak share di Google Classroom. Kemudian slide selanjutnya yang disebut dengan Amomi fructus, nama lain Capulaga atau kapol atau Cardamomi fructus. Nama tanaman asal Amonum compactum atau solan atau exmaton, disebut juga Amomum Cardamomum, Amomum capulaga, Sprague and Bragg. Keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat minyak atsiri 8% dengan isi utama sineol. Penggunaan bumbu masak, bahan pewangi Carminativa, dibuat tinktur. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pedas. Bagian yang digunakan buah yang masak atau hampir masak. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang belum pernah lihat Capulaga, bentuk dan
warna teksturnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah Bruceae fructus, nama lain Tambara merica, buah atau buah Makassar. Nama tanaman asal Brucea javanica L. Mer disebut juga Brucea amarissima Lor. Mer dan Brucea sumatrana Roxb. Keluarga Sumarubaceae. Zat berkhasiat minyak lemak, zat penyama glukosida, brukamarin, bruseral, brusealin. Penggunaan obat disentri, hemostatika. Pemberian bau agak asam, rasa sangat pahit. Bagian yang digunakan buah yang telah masak dan kering. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang disebut dengan capsicum fructus, nama lain cabe, Capsicum cyenae piper atau lombok. Nama tanaman asal Capsicum annuum. Keluarga Solanaceae. Berkhasiatnya adalah capsicin, vitamin C, damar, zat warna kapsatin dan karotin. Dan penggunaannya Sotomachicum tincturnya sebagai obat gosok. Pemberian bau merangsang, rasa pedas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ini adalah gambar dari cabai. Kemudian ada yang disebut dengan Capsicum fructescentis fructus, nama lain buah cabai rawit ya, jadi beda ya. Tadi adalah cabai, ini adalah cabai rawit. Nama tanaman asal Capsicum frutescens. Keluarga adalah Solanaceae. Zat berkhasiatnya adalah kapsisin, vitamin C, damar, zat warna kapsantin dan karotin. Penggunaan Stomachicum tincturnya sebagai obat gosok. Pemberian bau rasa sangat pedas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya adalah Capsicum fructus, nama lain buah mungsi. Nama tanaman asal Caromecapeticum bens. Keluarga Apiaceae. Zat berkhasiatnya minyak katsiri yang mengandung timol karbon limonen. Persyaratan kadar minyak katsiri tidak kurang dari 1,6% volume berat. Penggunaan Carminativa desinfektansia. Pemberian bau dan rasa khas aromatik seperti timol, rasa agak pedas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Bagian yang digunakan buah yang masak dan kering. Kemudian Coriandri fructus, nama lain ketumbar. Nama tanaman asal Coriandrum sativum L. Keluarga Apiaceae. Zat berkhasiatnya minyak katsiri yang mengandung koriandrol. Terdapat pula minyak lemak. Penggunaan bumbu masak Carminativa. Pemberian buah yang diremas berbau aromatik, rasanya khas, lama-lama agak pedas. Bagian yang digunakan buah yang masak dan kering. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian Cubaeae fructus, nama lain buah gemukus. Nama tanaman asal Piper cubeba. Keluarga Piperaceae. Zat khasiatnya minyak katsiri, asam cubeba, cubebin, piperin, minyak lemak. Penggunaan obat radang selaput lendir saluran kemih. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pedas dan pahit. Bagian yang digunakan bau yang telah tua tetapi belum masak. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang selanjutnya adalah Cumini fructus, nama lain buah jinten putih. Nama tanaman asal Cuminum cininum L. Keluarga Apiaceae. Zat berkhasiatnya minyak katsiri yang mengandung kuminal, lemak. Penggunaan stimulan Carminativa Stomachicum. Pemberian bau khas aromatik, rasanya khas. Bagian yang digunakan buah yang masak dan kering. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian Foeniculi fructus, nama lain buah hadas. Nama tanaman asal Foeniculum vulgare Mill. Keluarga Apiaceae. Zat berkhasiatnya minyak katsiri yang mengandung anetol, lencon, rasanya pahit, metal hexavikol, anisaldehida, minyak lemak. Penggunaan Carminativa, obat mulas, obat gosok untuk anak. Pemberian bau khas aromatik, rasa mirip camphor. Bagian yang digunakan adalah buah yang masak. Sediaan Oleum Foeniculi. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik.
Gossypium deparatum fructus. Nama lain kapas murni. Nama tanaman asal Gossypium hirsutum, keluarga Malvaceaceae. Zat khasiatnya selulosa. Penggunaan alat kesehatan. Pemberian hampir tidak berbau, praktis tidak berasa. Bahan yang digunakan rambut-rambut biji yang telah dibebaskan dari lemak-lemak dan kotoran-kotoran yang melekat, kemudian diputihkan. Sediaan selulosum, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ini adalah gambar dari kapas murni. Kemudian slide selanjutnya, Iserae fructus. Nama lain buah puteran atau kayu ules. Nama tanaman asal Helicteres isora L, keluarga Steraculeaceae. Zat khasiatnya adalah alkaloid. Penggunaan anti diare, pemberian tidak berbau dan tidak berasa, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ini yang belum kenal atau belum pernah lihat Iserae fructus adalah seperti ini. Kemudian Melaleucae fructus. Nama lain buah kayu putih atau merica bolong. Nama tanaman asal Melaleucea Leucadendra L, keluarga Myrtaceae. Zat berkhasiatnya yaitu minyak kaciri. Penggunaan carminativa, pemberian bau khas. Simplicia kering tidak berasa, Simplicia basah agak pedas. Bagian yang digunakan adalah buah dan dasar bunganya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya Pandanus conideus fructus. Nama lain adalah Papuan red fruit atau buah merah. Nama tanaman asal adalah Pandanus conideus, keluarga Pandanaceae. Zat berkhasiatnya adalah beta karotin, tocopherol, asam oleat, asam linoleat, dan dekanoat. Penggunaan obat tekanan darah tinggi, asam urat, anti kolesterol, obat kanker, tumor, dan HIV. Pemberian rasa seperti minyak. Selanjutnya adalah Papaver fructus. Nama lain buah mahkota dewa, Paheleria papuana. Nama tanaman asal Paheleria macrocarpa, keluarga Timelaceae. Zat berkhasiat alkaloid, saponin, polifenol. Penggunaan antihipertensi, asam urat, anti diabetes, liver, kanker, pendarahan, dan membersihkan racun. Bagian yang digunakan daging buah yang dikeringkan. Pemberian rasa sangat pahit, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ini adalah gambar dari Papaver fructus ya. Slide selanjutnya adalah Piperis albifructus. Nama lain lada putih atau merica putih. Nama tanaman asal Piper nigrum, keluarga Piperaceae. Zat khasiatnya adalah minyak kaciri dan pati. Penggunaan carminativa, bumbu masak. Pemberian bau aromatik rasa pedas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang selanjutnya adalah Piperis nigrifructus. Nama lain adalah lada hitam atau merica hitam. Nama tanaman asal Piper nigrum, keluarga Piperaceae. Zat khasiatnya adalah minyak kaciri berisi valendren, kariefilen, alkaloid kafilen, berupa haplut putih kekuningan, rasa amat pedas. Piperin tidak larut dalam air, mula-mula tidak berasa, lama-lama pedas dan tajam. Oleh alkali diuraikan jadi piperidin dan asam piperat. Piperidin cairan aciri larut dalam air dan alkohol. Persalatan kadar minyak kaciri tidak kurang dari 1% volume per gram. Penggunaan carminativa, iritasi lokal. Pemberian bau khas aromatik, rasa pedas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Slide selanjutnya adalah Retrofractive fructus. Nama lain cabai Jawa ya. Jadi tadi ada cabai, kemudian ada cabai rawit, kemudian ini adalah adanya cabai Jawa atau lada panjang atau cabai jamu. Nama tanaman asal Piper retrofractum Pahel ya, keluarga Piperaceae. Zat berkhasiatnya adalah minyak kaciri, piperin, damar, atau pati. Penggunaan stimulansia,
Carminativa diaphoretica. Pemberian buah khas aromatik, rasanya pedas. Bagian yang digunakan buah majemuk yang telah tua tetapi belum masak. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Ini adalah gambarnya ya, bisa dilihat siswa-siswi semuanya. Dan slide selanjutnya, Tamaridin pulpa fructus, nama lain adalah asam jawa atau pulpa Tamarindorum cruda. Nama tanaman asal Tamarindus indica L, keluarga Caesalpinaceae. Zat berasatnya asam-asam organik antara lain asam tetrat, asam sitrat, asam malat. Penggunaan pencahar lemak. Pemberian bau manis asam, rasa asam agak manis. Bagian yang digunakan daging buah. Penyimpanan dalam wadah tertutup bagi. Kemudian adalah Vanillea fructus atau nama lain adalah buah vanili. Nama tanaman asal adalah Vanilli planifolia atau andrew. Keluarga adalah Oreachidaceae. Zat berkhasiatnya adalah vanilin. Persyaratan kadar sari anhidrat yang larut dalam etanol 70%, tidak kurang dari 12%. Penggunaan bahan pewangi. Pemberian bau khas harum enak aromatik, rasanya khas. Bagian yang digunakan buah yang tua tetapi belum masak dan telah difermentasikan dengan cara khusus. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Slide selanjutnya yaitu Watfordiae fructus, nama lain buah sidowayah. Nama tanaman asal Watfordiae fructicosa L atau Watfordiae floribunda saliburburi. Keluarga Literaceae. Berkhasiatnya adalah zat penyamak atau tanin. Penggunaan astringen. Pemberian bau lemah, rasa kelat dan pahit. Bagian yang digunakan adalah buah. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian rangkuman. Fructus buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangbiakan lanjutan dari bakal buah. Ovarium buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Pemanenan fructus atau buah pada umumnya dilakukan pada saat buah menjelang masa. Kiranya pada saat menjelang masa kandungan zat berkhasiat dalam buah sudah optimal. Tugas kelompok. Yang pertama adalah kumpulkan 10 macam Simplicia fructus atau buah dari tanaman yang ada di pasar atau di sekitar daerah Anda dan buatlah identifikasinya. Kemudian yang kedua, memasukkan tiap jenis Simplicia fructus yang sudah kering dalam klip plastik yang berlainan. Berilah identitas mulai dari nama lain Simplicia, nama daerah, nama tanaman asal, dan khasiat untuk pengobatan. Yang keempat, kumpulkan tugas produk tersebut. Dikumpulkan lewat secara online, secara daring, yaitu bisa lewat video maupun lewat foto dari picture WA. Kemudian bab sudah selesai, lanjut nanti di bab yang keempat yaitu semen atau biji. Terima kasih, jangan lupa dicatat materinya dan dipelajari. Sekian video penjelasan dari Bapak. Untuk jangan lupa dicatat materinya dan dipelajari materinya. Jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar. Kutipan pada video kali ini, berlomba-lombalah dalam menggapai cita-cita biar hidup menjadi berguna bagi diri sendiri, sesama, dan untuk orang yang dicinta, terlebih bagi Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it.